Ini Bistalk, episode pertama JBN. Sengaja dan sangat spesial, hari ini kita nggak di dalam studio nih. Kita coba jalan-jalan atau on the spot di tempat bisnis, terutama yang sangat-sangat kreatif. Ya, namanya adalah Dus Duk Duk. Kita langsung bersama Mas Arif, teman-teman. Gimana Ramai Mas banget Arif? ya. Terlihat ini berapa juta pasang mata Mas Arif yang lihat. Luar biasa memang. Episode pertama perdana kita di JBN langsung Mantap. Baik Mas Arif, kita akan banyak ngobrol soal bisnis kreatif. Dan tujuan utama Indie Bistalk, kita akan banyak menginspirasi teman-teman nih Mas, bagaimana memulai bisnis, strateginya, bahkan ide-ide unik yang akhirnya bisnis itu bisa berkelanjutan gitu Mas Arif ya. Terus simak kita akan nanti berbincang dengan Mas Arif tentang Dus Duk Duk itu seperti apa. Nah Mas Arif, karena kita ini kan masih belum tahu detail nih Mas Arif, Dus Duk Duk itu apa? Boleh dijelaskan ke teman-teman Mas Arif, monggo. Oke, terima kasih Mas atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa sekali ya, karena ini episode perdana justru malah ke Dus Duk Duk gitu kan. Langsung on the spot Mas. Oke. Jadi kalau Dus Duk Duk sendiri itu adalah perusahaan kreatif yang concernnya kita mengeksplorasi material kardus nih Mas, untuk furniture, untuk dekorasi event, terus kemudian kita juga punya produk mainan anak-anak, home decor sampai ke packaging juga gitu. Jadi memang kalau untuk di perusahaan kita di PT Kreasi Karya Raya ini kita sekarang ada 3 brand. Yang pertama brandnya itu ada Dus Duk Duk itu sendiri yang khusus untuk custom dekorasi sama custom furniture. Terus kemudian yang kedua itu brandnya ada Two Toys khusus untuk produk mainan anak-anak. Terus kemudian yang ketiga adalah Pack Impact, itu lebih ke packaging untuk UMKM. Jadi kita tapi eksplorasinya, concernnya masih dengan material kardus itu sendiri. Oh, jadi sangat kreatif sekali ya Mas Arif ya dari memulai bisnisnya itu. Nah, mungkin secara singkat gini sih Mas, saya mungkin kepikiran kenapa memilih kardus untuk memulainya gitu Mas. Atau mungkin dulu kardus ini jadi momen penting di kehidupan Mas Arif atau seperti apa gitu Mas? Berarti dikiranya gitu pernah tidur di atas kardus gitu ya? Berarti sama, kita salaman. Bercanda teman-teman, nanti Mas Arif sendiri yang akan menjelaskan karena saya suka bercanda tapi juga serius gitu Mas Arif. Monggo Mas Arif. Oke. Tapi memang material kardus itu sebenarnya adalah satu material yang saya menemukannya itu cukup unik, walaupun saya yakin hampir semua orang di rumah itu pasti punya material kardus. Saya yakin Mas pasti juga di rumah punya material kardus gitu kan. Tapi justru malah pada waktu pertama kali saya ketemu si kardus untuk dibikin Dus Duk Duk itu gitu ya, tahun 2013 pada waktu saya masih kuliah, saya mengeksplorasi banyak material sebenarnya gitu kan ya, mulai dari material kayu, material kawat, material kertas dan sebagainya sampai ketemulah si material kardus ini. Nah, ketika eksplorasi material kardus ini, kok kayaknya satu material yang unik gitu ya, dari material kardus yang mungkin cuman kita taunya untuk packaging, untuk kemasan aja, tapi kok ternyata di kampus saya justru malah kita diminta untuk bikin kursi, bikin produk gitu dari meja, material, gitu ya. Betul, dari material kardus itu sendiri. Nah, di lain sisi pada waktu itu 2013 justru malah momen-momennya adalah banyak desainer produk gitu yang banyak mengeksplorasi satu produknya itu justru malah dari plastik, dari kayu dan sebagainya, dari styrofoam mungkin gitu kan. Nah justru malah dari situ saya mulai kepikiran gitu, kalau di bumi kita ini gitu ada peningkatan permintaan, berarti kan semakin banyak material-material yang tidak ramah lingkungan itu untuk digunakan oleh masyarakat gitu kan. Jadi saya merasa bahwa ya berarti berikutnya adalah kita harus punya material alternatif. Nah, kepikiran lah gitu ya, kardus gitu masih luar biasa, memang unik dan banyak. Jadi dari Mas Arif tadi menyampaikan
singkat ya Mas, kalau saya coba dengar dari Mas Arif, banyak hal yang mungkin bisa kita proses atau kita punya hal-hal yang unik-unik atau memang kita tidak melihat dari aspek itu kurang oke, nanti akan bisa dibuat bisnis gitu-gitu ya Mas Arif ya, keberangkatnya seperti itu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Mas Arif. Mas Arif boleh tahu nggak Mas, Dus-Duk-Duk ini biasanya ya Mas ya, untuk kan pasti punya klien atau punya pelanggan gitu ya Mas ya, untuk cara berkomunikasinya itu biasanya dia melalui website, telepon atau melalui WhatsApp gitu Mas? Nah ini justru jadi satu hal yang menarik juga gitu ya, terlebih kemarin setelah pandemi gitu kan ya. Jadi memang Dus-Duk-Duk itu kita base-nya di Surabaya, tapi hampir 85% dari tahun 2015 sampai sekarang Dus-Duk-Duk itu marketnya banyak, 85%-nya itu justru malah di luar Surabaya. Di luar Surabaya. Bisa dikatakan 85% itu justru malah di daerah Jabodetabek lah. Ya, kemudian 10%-nya mungkin di luar Pulau Jawa, 20%-nya Surabaya sendiri gitu. Nah justru itulah ketika kita pengen mau ketemu kliennya itu kan akhirnya terbatas oleh waktu, terbatas oleh tempat gitu kan ya, sampai akhirnya ya hampir semua klien-klien kita rata-rata meetingnya pasti online. Jadi sebenarnya justru sebelum pandemi pun kita sudah mulai terbiasa untuk meeting, untuk ngobrol dengan klien-klien kita itu mulai dari ya dengan media online. Media online dan termasuk untuk mengubah gaya cara berkomunikasi ini kita punya salah satu produk atau platform namanya Ocha gitu Mas Arif. Jadi si Ocha ini salah satu platform komunikasi, channel, asisten. Jadi dia ini bisa berkomunikasi melalui WA blasting gitu. Oke. Jadi lebih mudah saat Mas Arif dan tim di perusahaan atau di skop perusahaan yang besar gitu untuk berkomunikasi ke pelanggannya itu dengan mudah satu kali klik itu bisa memblasting 200 sampai 300 pelanggan Mas gitu. Jadi dapat pro. Jadi kita nggak harus ngubungin pelanggan, kan ada 200 300 gitu ya Mas ya. Kita harus satu nggak perlu Mas Arif. Telkom memudahkan digitalisasi bisnis ini dengan satu platform namanya Ocha gitu. Berarti itu bisa untuk blast marketing itu tadi ya berarti ya? Bisa banget Mas Arif. Gak hanya blasting itu aja Mas. Jadi merasa jika pelanggan ini bener Dus-Duk-Duk gak ya? Verified dari WhatsApp sendiri itu bukan number Mas, tapi maskingnya itu bisa memilih Dus-Duk-Duk ada centang hijaunya. Jadi itu verified ID gitu Mas. Betul. Bahkan salah satu tambahan dari dashboard di sini itu ada Ocha interaksi Mas. Jadi interaksi itu Mas Arif bisa juga dan teman-teman semuanya di sini tahu kalau interaksi itu adalah hal yang sangat penting bagi pelanggan kan. Pastinya. Jadi kita punya Ocha interaksi yang berbasis AI Mas. Jadi bisa jadi bot. Semuanya jam berapapun bisa terbalas otomatis dengan AI. Gitu. Siap. Makanya pakai Ocha dan teman-teman semuanya dan para business owner juga bisa cek di videonya ibis.jbn. Lanjut Mas di beberapa pertanyaan yang mungkin saya sangat penasaran Mas. Saya itu dulunya kan memang ingin memulai bisnis tapi nggak sekreatif Mas Arif. Nah, saya itu suka banget dengan baju-baju kemeja-kemeja gini Mas. Nah, gagal. Baju gagal, makanan gagal. Nah, saya ingin mendengar cerita Mas Arif ketika susah payahnya memulai itu apa sih Mas? Gimana dan cara mengatasinya gimana sampai sekarang ini Dus-Duk-Duk sampai terkenal di mana-mana. Ketik Dus-Duk-Duk di YouTube, keluar semua Surabaya langsung Mas Taufik. Mas ceritanya gimana Mas kok bisa sampai buat menghadapi semua tantangan atau cobaan di dalam bisnis? Ya. Jadi kalau memang berbicara tentang bisnis, saya sendiri sebagai seorang bisnis itu pasti banyak ya yang menanyakan bisnis itu berat atau enggak, enak atau enggak. Saya akan bilang 1000% berat. Betul Mas. Bukannya saya nakut-nakutin ya. Cuman saya harus mengatakan itu jadi salah satu tantangan atau proses kita dalam mencapai sebuah goal dalam hidup kita. Apakah kita mau bikin bisnis atau kita mau sesuatu itu sampai seperti apa gitu. Dan salah satunya ya kalau kita sudah punya fundamental dalam membangun sebuah bisnis dan punya niatan itu, ya itu jadi satu hal yang sangat penting supaya kita nggak mudah untuk putus asa, nggak mudah untuk tidak melanjutkan bisnis kita tentunya kayak gitu kan. Nah kalau caranya sendiri seperti apa? Yang paling penting ya
sudah harus benar-benar niat dari awal gitu Mas. Kalau kita mau punya bisnis berarti itu udah jadi satu patokan dalam proses hidup kita bahwa apa prinsip-prinsip yang harus kita bangun dalam berbisnis itu. Yang pasti yang pertama niat kita dalam berbisnis kan ya itu apa? Apakah cuma dapetin cuan aja? Apakah ada sisi-sisi sosialnya? Apakah ada sisi-sisi kepedulian terhadap lingkungannya kah? Itu harus benar-benar menurut saya dari awal kita stage dari awal gitu. Oh itu yang menjadi tujuan utamanya gitu ya Mas. Tujuan utamanya harus itu. Gitu. Oh iya. Terus kemudian yang kedua dan ketiga, yang kedua adalah menurut saya ya bagaimana cara kita membuat plan bisnis dan strateginya terus kemudian bisa diimplementasikan ke masyarakat terutama ke orang-orang di sekitar kita. Nah menurut saya pribadi ketika kita sudah punya bisnis terus kemudian kita punya plan, kita punya technical, kita punya strategi terus kemudian kita lakukan gitu kan ya dan mulai menghasilkan otomatis itu akan jadi satu hal yang membuat kita semakin punya spirit itu untuk bisa melanjutkan bisnis itu. Kalau bisa dikatakan dulu kan Dus-Duk-Duk itu 2013 ya Mas, 2013. Itu mulainya ya Mas Aris 2013 pas waktu kita mulai terus kemudian itu masih kuliah gitu kan ya. Nah pas waktu masih kuliah terus kemudian itu mulai menghasilkan gitu kan ya. Otomatis kan sebagai anak kuliahan juga merasa wah ini berarti ada satu hal yang menjanjikan ya untuk kita lanjutkan gitu. Ya sampai akhirnya 2015 saya lulus kuliah ya akhirnya kita lanjutkan. Itu sih mungkin satu atau dua itu jadi satu hal yang paling penting. Oh jadi memulainya mulai dari kuliah ya Mas ya? Betul. Udah mulai saya harus ngapain nih untuk bisnis ini gitu untuk berkelanjutan atau sampai ke depannya gitu Mas? Iya betul. Betul. Jadi memang masih dari kuliah terus kemudian setelah lulus kuliah kita lanjutkan sampai sekarang. Siap. Mas, ini tadi kan kita mau ngobrolin banyak hal. Nah, kita itu ditonton banyak orang. Nah, di sini ternyata masih ada orang yang ingin tanya soal Mas Arif. Oke. Boleh, Kak Rinda silakan disampaikan. Nanti saya sampaikan ulang malah bisa terdengar di audio. Betul. Nah, dari pengertian itu Mas. Atau hal yang sangat membanggakan mungkin itu Mas ya. Kalau dari helaan nafasnya berarti tidak menyangka ya. Karena memang sebenarnya itu juga bagian dari proses aja sih Mbak gitu kan ya. Karena menurut saya pribadi saya dari awal ketika sudah memilih untuk jadi salah satu concern berbisnisnya terus kemudian 2015 lulus kuliah terus kemudian berikutnya ya lebih concern membangun bisnisnya gitu, tidak concern untuk mencari penghargaannya apa aja gitu, pencapaiannya gitu. Jadi itu adalah bagian dari bonusnya aja gitu ya, yang alhamdulillahnya saya tidak mendaftar gitu ya, terus kemudian tidak tahu-menahu juga gitu ya tentang Forbes itu awalnya, terus kemudian ya baru tahunya adalah ketika mereka menghubungi saya ternyata masuk dalam jajaran Forbes Under 30 gitu. Jadi itu bagian dari proses aja sih sebenarnya gitu. Tepuk tangan sih. Terima kasih. Luar biasa sama Mbak Rinda itu luar biasa. Sangat menginspirasi. Tadi di kantor dia, ayo cepetan ke Mas Arif. Mau tanyakan soal ini gitu. Banyak sekali yang mungkin kita akan bahas, Mas, untuk beberapa pertanyaan. Nah, teman-teman semuanya, untuk dari Dus-Duk-Duk berawal dari mana atau mungkin dari strateginya seperti apa, dan bahkan nanti kita akan membahas cara pemasaran dan digitalisasinya. Terus ikutin episode kedua Dus-Duk-Duk bersama Ini Bistalk. Cheers.